Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melangsungkan ya ini pekan sejarah dengan via Google Meet di UIN Saisu Purwokerto ya, dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya salat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya mohon izin pada para bapak ibu dosen khususnya di lingkungan SPI UIN Saisu Purwokerto untuk memberikan atau bincang-bincang diskusi bareng, bukan maksud mengguri tapi kita belajar bareng seperti itu. Ini Pak Sidik sudah masuk ya, Pak Sidik. Biasanya teman-teman memanggilnya Pak Sidik atau Mas Sidik karena masih muda ini ya. Sudah Pak Cipto. Oh, siap. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan mahasiswa khususnya di Prodi SPI UIN Saisu Purwokerto. Nanti teman-teman silakan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Cipto dan dicatat ya yang sekiranya perlu dicatat dan nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Terima kasih Pak Cipto. Oke, sami-sami Pak Citik Fauzi. Jadi sebelum saya melanjutkan nanti sebelum ke pemateri, tadi mohon izin tadi ada beberapa mahasiswa Bapak yang Bapak undang, termasuk mahasiswa yang menjadi wali, saya jadi pembimbing akademinya. Karena ada beberapa orang yang mungkin tadi ikut di sini sudah masuk tadi yang dari mahasiswa dari Solo ya, dari UIN Raden Mas Surakarta. Ya tujuannya kita saling tidak hanya kita mengenal sesama dosen kita, saya dengan Pak Sidik ini sudah mempunyai kedekatan secara emosional dan intelektual ya, emosional karena kita pernah hidup dalam satu kabupaten di Jogja, dalam satu kota pelajar di Jogja, secara intelektual kita dalam satu kelas perkuliahan. Artinya kita menyatukan lagi, kita kayak reuni lagi, ini Pak Sidik, tapi juga sekarang berbeda. Kalau dulu kita mahasiswa, sekarang kita sudah menjadi dosen, alhamdulillah. Maka tidak ada salahnya antara mahasiswanya Pak Sidik dengan mahasiswa saya juga saling mengenal agar nanti juga saling kita sharing-sharing bareng, sharing-sharing pengetahuan khususnya dalam ranah ilmu pengetahuan yaitu khususnya sejarah peradaban Islam. Ya ini sebelum saya masuk ke materi, sedikit mungkin teman-teman belum mengenal saya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak moderator Mbak Firmatunisa. Tapi sebelum ke materi saya ingin sedikit hubungan saya dengan Pak Sidik ini, mungkin teman-teman nggak tahu manggilnya Pak ya, Pak Sidik atau Mas, kalau saya lebih ke Kang atau Mas karena memang beliau ini masih muda tapi luar biasa. Dari segala sisi saya kira ini luar biasa Pak Sidik ini. Beliau itu dulu angkatan 2010, fatwa S1-nya saya angkatan 2009. Dan beliau ini Pak Sidik ini termasuk lulusan tercepat. Makanya teman-teman yang dari UIN Saisu Purwokerto ini cukup beruntung mendapatkan dosen sekelas Pak Sidik Fauzi ini karena beliau itu termasuk cepat, umurnya masih muda, lulusnya cepat di antara teman-temannya. Dan ketika melanjut S2, ketika saya mau lanjut S2, angkatannya Pak Sidik ini termasuk beliau yang pertama, lulus pertama dan langsung melanjutkan S2 dan satu kelas dengan saya waktu itu. Dan ketika S2 pun beliau juga lulus tercepat dan ketika itu satu kelas yang ketika ada pembukaan PNS dosen di secara nasional, beliau ini juga yang pertama masuk menjadi dosen PNS di waktu itu Yayan Purwokerto, sekarang sudah menjadi UIN Saisu Purwokerto. Memang bahkan ketika beliau diterima menjadi seorang pegawai negeri jadi dosen itu, saya pun langsung kawar ke tempat beliau waktu itu ketika beliau belum pindah ke Purwokerto, masih di Gedong Kuning waktu di Yogyakarta. Saya itu
sempat ngangsu kawaruh pada beliau bagaimana tip-tipnya, bagaimana masukannya. Saya ingin berguru pada beliau meskipun umurnya masih muda. Saya tidak terlalu ambil pusing, yang penting ilmunya. Setiap orang itu yang penting ilmunya, siapa yang punya ilmu maka tidak ada salahnya kita belajar dari beliau. Artinya seperti itu. Banyak orang-orang yang lebih muda, lebih pandai. Kita yang penting belajar di mana saja dan kepada siapa saja. Dan ini saya pada kesempatan pagi ini saya dapat berkesempatan dengan beliau sangat-sangat luar biasa. Saya senang sekali. Dan selamat kepada teman-teman semua sekarang sudah alih status dari Yayan ke UIN. UIN Universitas Islam Negeri, namanya Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ya, betul nggih? Semoga tidak salah. Purwokerto nggih. Disingkat apa? Saisu nggih. Saifuddin. Ya, disingkat UIN Saisu nggih. Saizu nggih. Siat nggih, Saizu nggih. Itu artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu Saizu itu apa? Saifuddin. Ya, jadi nama-nama kampus jenengan kan jadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, disingkat UIN Saizu. Ada yang mengatakan Pak Rektor mengatakan Saizu dari bahasa Jepang ya, dari secara etimologi dari bahasa Jepang yang berarti timbangan atau ukuran ya. Kenapa mengambil nama beliau? Karena salah satu tokoh besar, mantan menteri juga dan menegrikan waktu itu Yayan menjadi negeri adalah tanda tangan dari beliau juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya tentu tidak akan bicara yang berat-berat ya. Saya lebih nanti akan menyoal karena ini kalau boleh tahu ini semua jurusan SPI atau ada yang jurusan di luar SPI? SPI semua ya. Jadi nanti ketika Bapak memberikan materi agar sinkron, karena tentu teman-teman yang belajar SPI dan tentu ada teman yang tidak belajar SPI, nanti penerimaannya akan beda. Teman-teman yang biasa belajar SPI tadi ada yang semester 5, semester 3, dia akan mudah mungkin memahami karena tahu alur-alurnya bagaimana akan tahu. Tetapi mungkin ada jurusan lain di luar SPI ini dia akan belajar dari awal. Pengertian apa itu sejarah atau itu apa itu kan tentu akan dia belajar dari awal lagi. Ya baik, kalau ini memang SPI semua nanti akan sesuai. Jadi menyoal itu kayak mempertanyakan apa sih sebenarnya metode penulisan sejarah. Tentunya kalau dalam hal ini adalah sejarah penulisan sejarah Islam. Karena di jurusan kita baik itu di UIN Purwokerto maupun UIN di Solo ini merupakan jurusannya adalah sejarah peradaban Islam. Tentu kita tidak hanya belajar sejarah umum atau general history, tapi juga lebih menekankan pada sejarah perkembangan dari sejarah perkembangan kebudayaan Islam itu sendiri. Seperti itu. Dan nanti Bapak lebih kepada motivasi saja, jadi juga tentang bagaimana penulisan dan lebih ke motivasi agar khususnya kepada Bapak sendiri untuk memotivasi Bapak sendiri dan kepada teman-teman semua, karena memang baik tidak hanya mahasiswa maupun dosen memang dituntut untuk banyak-banyak menuliskan beberapa karya. Tentunya dalam tanda kutip adalah untuk untuk eksistensi dari sejarah peradaban Islam itu sendiri. Jika para ahli atau para orang yang bergelut di bidang sejarah atau sejarah peradaban Islam atau apapun itu kok tidak menulis, tentu sejarah itu akan menjadi ada yang kurang. Makanya dalam ini perlu kita sebagai provokator, kita mengingatkan pada diri kita sendiri, juga pada teman-teman sekalian agar agar kegiatan tulis-menulis dan penelitian khususnya dalam sejarah peradaban Islam itu selalu digalakkan. Mungkin tidak hanya di Solo, tapi di Purwokerto saya kira juga sama, bahwa menulis itu menjadi hal yang penting, khususnya dalam jurusan sejarah peradaban Islam. Baik, izin untuk share screen. Apakah bisa dilihat share screen dari Bapak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Untuk suara, apakah bisa didengar dengan jelas atau putus-putus? Sudah jelas, Pak. Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Pak. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian.
Hari ini kita lebih bincang-bincang bareng aja lah, kalau Bapak tidak ingin menggurui, tidak ingin kita diskusi bareng-bareng saja. Tadi juga Bapak diderekkan oleh beberapa mahasiswa Bapak dari Solo, tadi Bapak minta untuk ikut di grup juga, jadi biar saling mengenal antara mahasiswa Solo dan mahasiswa Purwokerto, khususnya jurusan SPI. Kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, dan nanti bisa saling tukar-tukar informasi, tukar-tukar tujuannya satu, untuk kemajuan di program SPI, baik itu di Solo maupun di Purwokerto. Baik, pada kesempatan kali ini saya tadi kemarin ya, itu memang mau nulis apa, mau bicara tentang apa, karena kemarin memang ditodong ya, bahasanya saya ditodong oleh Bapak Sidik untuk mengisi dalam kegiatan Sanggar Selira atau HMJ-nya SPI di UIN Purwokerto. Jadi waktu itu saya bingung, saya mau ngisi apa ini. Ini kemarin sempat mengisi dalam beberapa di pondok pesantren di Solo terkait dengan pengabdian masyarakat, terkait dengan bagaimana menulis sejarah. Tidak hanya di lingkungan akademik, bagaimana sebenarnya seorang pesantri, seorang yang ada di pesantren itu juga bisa berkarya lewat tulisan, apalagi sekarang di era digital yang sekarang serba mudah informasi, sehingga tidak menyulitkan setiap orang dapat berkarya dimanapun itu. Oleh karena itu sekaligus juga untuk provokator, untuk memotivasi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian agar lebih meningkatkan gairah semangat untuk menulis, khususnya dalam menulis sejarah. Itu menyoal metode penulisan sejarah, menyoal menanyakan sesuatu tentang metode, cara atau metodologi, baik tentang penulisan sejarah. Baik, selanjutnya tentu teman-teman sini akan mengingatkan kita semua bahwa tentu objek kita adalah sejarah. Sejarah apa? Yaitu sejarah Islam. Tapi kita harus tahu secara konsep dulu sejarah apa. Ada beberapa banyak definisi ataupun pengertian dari sejarah dari beberapa tokoh. Ini saya mencoba memberikan beberapa contoh dari ahli atau pakar sejarah. Tentu nanti di luar sana masih banyak sekali pengertian-pengertian dari sejarah. Sebut saja dari Aristoteles, mengatakan sejarah adalah suatu sistem yang mengidentifikasi kejadian dalam bentuk kronologi, yang menjelaskan kronologi dari terjadinya suatu peristiwa, dari awal perkembangan sampai akhir suatu peristiwa atau kejadian itu, yang berbentuk kronologis antara satu kejadian dan kejadian sebelumnya dan setelahnya itu saling berkaitan, saling menyatu. Kalau ada hukumnya sebab akibat atau kausalita gitu. Selanjutnya, sejarah adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, kalau terjadi di masa depan tentu itu menjadi teka-teki. Tapi kalau peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, itulah yang disebut dengan sejarah. Dan dapat dibuktikan tentunya. Orang ada kejadian atau peristiwa di masa lalu tentu dibuktikan dengan apa? Dengan bukti-bukti baik itu fisik maupun berupa catatan-catatan ataupun berbentuk lisan atau berupa cerita. Yang selanjutnya adalah dari Herodotus atau The Father of History atau Bapak Sejarah, mengatakan sejarah merupakan satu kajian guna menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, baik itu masyarakat serta peradaban. Nah, ini mengatakan seperti itu. Selanjutnya dari Ibnu Khaldun, Bapak sosiologi, itu mengatakan dari tentu kalau teman-teman pernah baca atau punya bukunya yang Ibnu Khaldun yang Muqaddimah yang tebel itu baru Muqaddimahnya saja itu teman-teman akan melihat bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun dalam menceritakan sejarah sosial umat manusia pada masa itu. Tentu beliau lebih menyerap pada sisi sosial dan yang berkaitan dengan itu. Beliau mengatakan sejarah merupakan sebuah catatan mengenai peradaban dunia atau umat manusia itu sendiri, tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. Nah, ini menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya dari Kuntowijoyo, bahwa tentu di Indonesia sendiri ada sejarawan, baik itu Sartono Kertodirjo, ada Kuntowijoyo, yang bukunya juga Bapak kira banyak sekali yang ada metode penelitian sejarah. Itu juga mengatakan bahwa menurut beliau ada sejarah ialah hal-hal yang menyuguhkan sebuah fakta yang unik. Sejarah itu sesuatu yang unik. Karena apa uniknya? Bisa diambil kesimpulan, dia terjadi sekali. Meskipun nanti ada yang membantah, oh tidak, gunung meletus contohnya. Besok ada gunung meletus, besok ada gunung meletus lagi. Meskipun sama-sama meletusnya gunung, tetapi antara peristiwa satu dan peristiwa yang lain tentu akan berbeda. Dari segi apa? Tentu dari segi waktunya. Waktunya tentu berbeda, karena dari segi sejarah faktor
temporal dan spasial dan temporal sangat menjadi catatan penting, baik itu waktu dan tempat itu menjadi hal yang difokuskan atau yang menjadi objek penelitian juga. Maka peristiwa sejarah yang unik hanya terjadi sekali, empiris dapat diterima oleh akal sehat, artinya tidak mitos, tidak berupa dongeng-dongeng, tapi benar dibuktikan dengan bukti-bukti fisik sehingga secara akal pikiran, secara logika dapat diterima oleh akal, empiris. Tentu dengan bukti-bukti, tidak hanya dongeng-dongeng. Makanya era Renaissance atau kebangkitan, kita adalah Kuntowijoyo mengatakan selamat tinggal mitos, selamat datang logos, selamat tinggal pengetahuan tentang mitos, tentang legenda dewa-dewa, dan selamat datang logos atau ilmu pengetahuan. Orang mulai kritis berpikir tentu dalam dunia ilmu pengetahuan. Pada waktu itu lebih pada filsafat tentunya. Dan ideografis, bagaimana gambaran-gambaran peristiwa, serta diakronis. Diakronis menurut beliau atau Kuntowijoyo mengatakan sejarah itu diakronis. Apa sih yang dimaksud dengan diakronis? Beliau menyederhanakan pengertian itu dengan sejarah itu memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berbeda dengan ilmu sosial. Kalau ilmu sosial itu menurut Kuntowijoyo sinkronis. Apa itu sinkronis? Sinkronis itu lebih kepada meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Kebalikannya, kalau sejarah itu memanjang dalam waktu, terbatas oleh ruang. Tapi kalau sosial dengan sinkronisnya itu adalah meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari sejarah ini menjadi penting. Bapak selalu mengingatkan kepada para mahasiswa atau para siapapun bahwa tujuan dari mempelajari sejarah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Karena kalau kita tidak tahu, tidak mengetahui tentang tujuannya, tentu kita belajar sejarah akan malas-malasan atau tidak hanya giroh, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat. Makanya salah satunya kita perlu membuka kitab lagi, membuka lembaran yang lama terkait dengan tujuan sebenarnya apa sih kita mempelajari sejarah. Agar apa? Kita belajar sejarah itu benar-benar punya tujuan, punya goal yang ingin dicapai di masa kini dan di masa depan tentunya. Sejatinya sejarah dapat menuntun kita menjalani kehidupan di masa sekarang agar lebih baik. Dengan mempelajari sejarah, setiap orang akan tahu apa kesalahan-kesalahan di masa lampau yang tidak perlu diulang. Artinya kita bisa belajar dari kejadian-kejadian di masa lampau sehingga kita di masa kini dan masa yang akan datang kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lampau sehingga kita lebih bersih dalam lebih ideal dan mengurangi kesalahan-kesalahan di masa lampau sehingga kita menjalani masa depan dengan baik dan benar. Serta belajar sejarah serta mampu memperbaikinya di masa depan. Karena apa? Belajar sejarah itu sebuah sejarah itu memberi kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Katakanlah secara logika kita tarik dengan logika sekarang, ketika ada orang berjalan dalam suatu jalan dan di sana ternyata ada bahaya, maka dia akan mengatakan jangan melewati jalan itu karena di sana tadi ada bahaya, baik itu tadi ada perampok, ada hewan liar atau dan lain sebagainya. Maka orang-orang setelahnya mungkin akan mencari jalan lain. Kalau kita bisa belajar dari hal itu, dia akan mencari jalan lain, tidak melewati jalan itu karena jalan itu sangat berbahaya. Nanti akan merenggut nyawanya atau harta bendanya. Itu logika sederhana kita tarik dalam kehidupan sekarang. Tapi tentu lebih luas daripada itu. Selanjutnya, salah satu tujuan adalah dengan mengetahui kesalahan-kesalahan di masa lampau, idealnya kita tidak akan mengulanginya di masa kini atau di masa depan. Yang kedua, dengan mempelajari sejarah kita dapat memetik pelajaran berharga dari kejadian di masa lampau. Yang ketiga, tujuan mempelajari sejarah adalah dapat menumbuhkan sikap kritis, skeptis, serta mampu berpikir secara logis. Nah, itulah yang menjadi salah satu menjadi acuan tujuan mempelajari sejarah. Selanjutnya, sejarah ialah peristiwa yang melekat pada waktu, yang tak pernah terulang kembali, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Memang sejarah terjadi sekali. Ataupun nanti ada kejadian yang serupa, tentu secara waktu berbeda. Pasti ada perbedaan antara peristiwa dan satu dengan yang lain. Maka hargailah waktu yang ada saat ini. Misal saja, contoh kalau kita tarik di kehidupan sekarang, seorang mahasiswa atau seorang santri tugasnya adalah belajar atau mengaji. Ya maka pergunakanlah waktu itu untuk belajar dan mengaji. Ketika nanti sudah lulus dari mahasiswa, lulus dari pesantren, maka akan
masuk dalam rutinitas atau kehidupan yang baru, bekerja, menikah atau lain sebagainya, maka akan berubah lagi. Siklusnya pasti akan berubah lagi. Artinya apapun yang menjadi fokus hari ini maka kerjakanlah. Ketika di masa depan maka bisa dipersiapkan. Seperti itu. Selanjutnya, bicara tentang sejarah atau penelitian sejarah, tentu kita akan mempergunakan yang menjadi fokus adalah sumber-sumber sejarah. Ketika kita akan menulis sebuah sejarah, ketika sumber-sumber itu kurang ataupun tidak memadai, tentu nanti dalam penelitian atau dalam penulisan akan mengalami kendala. Tentu kendalanya bukan masalah sepele, itu menjadi masalah serius karena sumber sejarah atau data sejarah, fakta sejarah, data sejarah itu sangat penting sekali agar apa yang kita teliti, apa yang kita tulis itu bisa diterima oleh secara ilmiah, secara akal dan tidak dianggap sebagai mitos ataupun dongeng belaka. Inilah yang menjadi pembeda antara sejarah dan dongeng yang berdasarkan fakta sejarah, data sejarah dan tidak berdasarkan fakta sejarah. Bicara tentang sumber sejarah nanti pasti ada sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. Sumber primer tentu adalah menjadi sumber pertama atau orang pertama atau sumber pelaku utama. Sekunder adalah sudah sumber kedua. Kalau tersier adalah gabungan dari sumber primer dan sekunder. Di antara sumber primer, sekunder dan tersier tentu kita juga akan mengetahui ada sumber tertulis, ada sumber lisan, ada sumber yang berupa peninggalan bendawi. Kita uraikan satu persatu. Sumber tertulis, sumber sejarah biasanya banyak kita jumpai melalui sumber tertulis. Dari tulisan, mungkin teman-teman dari lontar, dari prasasti, ada tulisannya, ada dari buku-buku. Adalah dari tulisan tersebut adalah bukti nyata adanya kehidupan di masa lampau. Dulu mungkin ada tulisan simbol-simbol di dalam gua atau dalam bentuk tulisan di lontar, di kitab, di batu, di macam-macam. Sumber tertulis bisa berupa dokumen, naskah, surat kabar, bukti tertulis lainnya. Mungkin zaman dahulu kalau ketika belum ada kertas, maka bukti tertulis itu bisa lalu di masa lampau bisanya ditulis dengan media batu dan lontar atau kulit hewan. Kemarin Bapak pernah membaca kalau di Purwokerto ini jurusan SPI pernah ada pelatihan menyalin, menulis di atas lontar saya kira. Iya benar ya, menulis naskah di dalam lontar kayaknya ada kayaknya itu di SPI Purwokerto kalau nggak salah itu ada kayaknya, betul ya. Sekarang masih itu menulis di dalam lontar, teman-teman masih ada pelatihannya itu atau mungkin kalau ada yang mau belajar lagi itu menulis di dalam lontar. Nah itu saya kira sangat penting sekali untuk dilanjutkan ya, karena memang bagaimana susahnya zaman orang-orang dahulu dalam menulis apapun itu, mungkin sejarah, apapun kalau zaman dulu ajian-ajian ataupun rahasia-rahasia atau peristiwa-peristiwa penting atau informasi penting dalam sebuah batu, dalam sebuah lontar atau apapun itu, tentu bagaimana kalau di era sekarang mungkin kita akan gampang sekali kita dengan menggunakan pensil, dengan buku kertas banyak sekali atau dengan laptop, dengan HP atau banyak sekali sekarang di era yang canggih. Tetapi di era zaman dahulu itu semua belum ada, adanya batu, adanya daun yang tentu akan sangat susah sekali. Nah, makanya saya sangat apresiasi sekali ketika di SPI-nya Purwokerto ada pelatihan menulis dengan lontar. Bagaimana kita merasakan susahnya zaman dahulu menulis hanya satu huruf saja harus memerlukan beberapa waktu. Bagaimana nanti kalau terjadi kesalahan, bagaimana dia menghapusnya? Apakah ganti kertas, ganti daunnya, ganti batunya atau gimana? Nah itu kan kita juga bisa melihat merasakan secara langsung kesusahan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber lisan. Sumber lisan itu biasanya atau teman-teman biasanya kalau di SP ada mata kuliah sejarah lisan mungkin ya. Kalau dulu di Jogja Pak Siti saya kira juga pernah dapat itu ya sejarah lisan ya, mata kuliah sejarah lisan. Itu juga sumber lisan, sumber sejarah lisan. Sumber ini maksudnya adalah sumber yang didapatkan dari para tetua atau saksi hidup yang hidup di masa lampau, baik sebagai saksi sejarah, pelaku sejarah, dan yang pasti terlibat secara langsung saat terjadinya suatu peristiwa itu di masa lampau. Misal mungkin ini Anda dapat mengetahui bagaimana sebuah pesantren dibangun, padahal umur pesantren sudah 100 tahun, yaitu melalui orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pembangunan, ataupun saksi atau orang yang hidup di waktu bagaimana pesantren itu dibangun, yang mungkin sampai sekarang masih hidup dan dia
bisa kita wawancarai dan dia masih mengingat secara jelas dan memberikan informasi terkait dengan objek tersebut. Nah, itu salah satunya. Atau mungkin turun-temurun dari mbah-mbah kita, dari cerita turun-temurun dari generasi ke generasi, bagaimana pembangunan itu dibangun, seperti itu. Kalau sejarah primer ya berarti nanti penutur pertama yang hidup sejaman, tetapi nanti sudah sekunder atau tersier itu berarti sudah generasi kedua, ketiga, dan keempat untuk memberikan informasi tersebut. Selanjutnya ada sumber peninggalan bendawi. Nah, ini adanya benda-benda sejarah dari hasil peninggalan di masa lampau, tentu yang ditemukan di masa sekarang tentu akan memberikan informasi tentang sebenarnya memang di zaman dahulu sudah ada kehidupan atau peradaban yang berkembang. Apa buktinya? Yaitu dengan adanya benda-benda prasejarah, peninggalan benda sejarah yang kita temukan di masa sekarang. Biasanya umumnya sumber-sumber bendawi ini berkaitan pula dengan kebudayaan yang ada, termasuk pula berbagai macam hasil kesenian di masa lampau. Adapun sumber benda ini biasanya berupa baik itu prasasti, candi-candi, candi Borobudur, mungkin candi Prambanan. Kita temukan kita bisa melihat di era sekarang, dan itu kita bisa dari bukti itu, ternyata di masa zaman dahulu sudah peradaban sudah maju, sudah bagaimana membuat sebuah bangunan yang luar biasa seperti bagaimana arsiteknya, bagaimana seni arsiteknya membangun itu. Ternyata dari segi peradaban, kemajuan sudah berkembang, dari segi kebudayaan berkembang, ilmu pengetahuan ternyata sudah mampu membuat sebuah karya bangunan semegah itu, sehebat seperti itu. Selain candi juga ada patung, kapal, artefak, ekofag, fitur, situs, juga bentuk benda lainnya. Nah, itu yang tentu menjadi hal yang penting kita ketahui sebagai seorang yang bergelut di bidang sejarah, khususnya sejarah peradaban Islam. Selanjutnya, fungsi dari sejarah. Kita juga tentu perlu kita mengulang kembali, fungsi sejarah apa sih? Jadi ketika ditanya sama orang-orang non-sejarah yang tidak mempelajari sejarah, kamu jurusan sejarah, fungsinya apa sih kamu belajar sejarah? Nah, kita harus juga bisa mengungkapkan bahwa jurusan sejarah ini memang jurusan-jurusan yang tidak kalah keren dengan jurusan-jurusan yang lain dan mampu memberikan kontribusi. Banyak orang-orang tokoh-tokoh besar di masa lampau itu, salah satu dia menguasai sejarah. Banyak menguasai sejarah. Dengan sejarah itu dia akan mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan-kebijakan untuk segala sesuatu yang akan dia lakukan seperti itu. Nah, ini fungsi sejarah salah satunya adalah sebagai pembelajaran. Sejarah adalah guru yang terbaik, atau pengalaman di masa lampau tentu akan memberikan guru terbaik di masa kini dan maupun di masa depan. Sejarah juga sebagai ilmu pengetahuan. Dengan sejarah kita akan belajar banyak hal. Kita ketemu orang matematika, kita bisa ngomong tentang matematika. Bagaimana sejarah matematika? Bagaimana matematika pertama ditemukan? Tokohnya siapa? Dan berkembangnya seperti apa? Kita ketemu orang filsafat, kita bisa ngomong bagaimana sejarahnya filsafat, baik itu filsafat barat, filsafat Islam. Filsafat barat nanti ada Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Islam ada Al-Ghazali, Ibnu Rus, masih banyak lagi sekali. Artinya orang sejarah mampu bicara di segala bidang. Artinya mau ketemu siapa saja, mau ditokohkan mana saja, tentu sejarah selalu akan memberikan gambaran tentu dalam perspektif sejarah. Apa yang kita lakukan, kita bisa sebagai yang berkejalan sejarah, tentu apa yang kita lakukan adalah berdasarkan perspektif sejarah. Selanjutnya, fungsi sejarah sebagai inspirasi atau tokoh kesuksesan. Dari inspirasi, contoh ada pahlawan ataupun seorang tokoh besar di masa lampau yang dia sukses, dia punya prestasi di masa lampau. Tentu kita juga menginspirasi sehingga kita di masa kini, masa depan kita bisa mencontoh kesuksesan atau prestasi-prestasi yang dicapai di masa lampau. Sehingga dari itu kita akan merasa termotivasi dan menginspirasi. Yang terakhir ada rekreasi, karena belajar sejarah itu kayak kita belajar wisata sejarah, wisata sejarah yang sangat-sangat mahal saya kira, karena bangunan antik, bangunan sejarah itu mahal sekali, tidak ternilai harganya. Karena bisa dikatakan jurusan sejarah jurusan yang sangat mahal, karena penelitiannya sendiri di tempat bangunan-bangunan yang sangat panjang, yang sangat kuno, yang itu tak ternilai harganya. Itu salah satu dari fungsi dari sejarah. Nah, selanjutnya masuk pada penulisan sejarah. Bagaimana menulis sejarah atau bagaimana melakukan penelitian atau penulisan sejarah? Pada umumnya
baik itu orang-orang yang bergelut di dunia sejarah, baik itu di peneliti, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, ketika menulis sejarah pasti ada 5 topik, 5 langkah yang akan ia lalui. Pertama adalah menentukan topik. Menentukan topik ini adalah ada 2 kedekatan dalam menentukan topik. Ada kedekatan intelektual, ada kedekatan emosional menurut Kunto Wijoyo. Yang dimaksud dengan kedekatan emosional, contoh ketika saya ingin menulis sejarah pesantren, kedekatan emosional ya. Pertama kedekatan emosional ketika contohnya adalah semisal saya ingin menulis sebuah sejarah pesantren Krapyak di Yogyakarta. Saya adalah anak dari kiai di pesantren tersebut, maka secara emosional saya mengetahui seluk-beluk dari pesantren itu. Secara emosional saya orang dalam, sehingga saya katakan saya sebagai punya kedekatan secara emosional. Yang selanjutnya ada kedekatan intelektual. Contohnya saya ingin menulis sebuah pesantren Krapyak di Yogyakarta, tapi saya bukan santri di situ, saya bukan gus, bukan anak dari pesantren tersebut, tetapi saya punya intelektual, saya punya wawasan terkait dengan pesantren tersebut. Saya banyak membaca literatur, manuskrip atau arsip terkait dengan pesantren tersebut, sehingga saya punya pengetahuan banyak terkait dengan pesantren tersebut, sehingga saya tertarik untuk bisa mengangkat topik atau tema terkait dengan pesantren di Krapyak Yogyakarta. Nah, itu ada 2 kedekatan itu yang menjadi orang memilih tema. Ini tema ini. Mungkin teman-teman ada tema, kalau dalam mata kuliah ada tema politik, tema sosial, tema ekonomi, tema budaya, tema agama. Tentukan temanya. Teman-teman mau tema apa? Atau sejarah perempuan, sejarah perkotaan, macam-macam. Temanya mau tentang tema apa? Tentu dari orisinil. Selain tema ini, menurut tema juga ada beberapa pertimbangan. Satu, orisinal keasliannya juga tidak jiplak dari yang sudah ada. Waktu penelitiannya kira-kira bisa kapan selesainya. Selanjutnya adalah data, ketersediaan data. Datanya mencukupi apa tidak. Jika ketika mengambil tema ini kok datanya ternyata kita lihat, kita ragu-ragu datanya tidak mencukupi, maka itu menjadi catatan. Apakah dilanjut, apakah dilakukan tentang data, dilengkapi data tersebut. Karena apa? Jika data tidak memadai, tentu nanti dalam melakukan penelitian di tengah-tengah akan mengalami kendala, dan tentu kendalanya tidak main-main, tapi kendalanya sangat serius sekali. Selanjutnya ada yang terakhir, ada heuristik. Heuristik ini lebih kepada pengumpulan sumber atau mencari sumber. Bagaimana teman-teman mencari sumber? Datang ke perpustakaan, datang ke tempat kejadian, ke pesantren untuk mencari arsip, manuskrip, data, wawancara dengan tokoh tersebut, apapun data yang berkaitan dengan tema yang akan ditulis, dicari kemanapun perginya. Dimanapun data itu berada, dianggap ada, datang dan dicari. Baik itu dengan wawancara, observasi, ataupun nanti mengcopy, baik itu sejarah, baik itu manuskrip, arsip, dan banyak yang penting berkaitan dengan tema yang akan ditulis. Seperti itu. Yang ketiga ada verifikasi, atau biasa kita sebut dengan kritik sumber. Nah, kritik sumber itu nantinya ada 2. Ada kritik intern dari dalam, ada kritik ekstern dari luar. Setelah data ditemukan, maka kita kritik bagaimana keabsahan dari sumber tersebut, bagaimana secara fisiknya bagaimana, secara kontennya bagaimana. Nah, jika nanti masuk dalam kualifikasi maka akan dipakai dalam penelitian, tetapi nanti ketika tidak masuk dalam tema ataupun melenceng dalam tema, tentu tidak semua data akan dipergunakan. Nah, selanjutnya ada interpretasi atau penafsiran dari sumber-sumber yang sudah kita pilih, kita kritik. Nah, interpretasi adalah kayak penafsiran itu agar apa? Agar antara penulis pertama, orang yang menulis sebuah serat atau menulis sebuah prasasti atau apapun, pesan apa sebenarnya yang ingin ia sampaikan. Dan di era sekarang, kita sebagai yang akan menulis di masa sekarang, tentu kalau bisa kita juga menangkap pesan apa yang ditulis si penulis pertama, sehingga apa, atau peristiwa yang terjadi seperti apa, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, mispesan yang disampaikan. Sehingga interpretasi ini syarat akan unsur subjektivitas ya. Dalam interpretasi ada 2, objektivitas dan subjektivitas. Kalau objektivitas ya berdasarkan data-data mengatakan A, ya kita menulisnya A. Ya sebenarnya seperti ini. Menulis sejarah yang bagus ada yang objektif mungkin. Tapi tentu sangat sulit sekali ya kalau kita menulis, karena kita melakukan penafsiran tentu tidak lepas dari unsur subjektivitas. Makanya dalam penafsiran ini juga harus hati-hati. Contoh kalau teman-teman di masa kolonial ada namanya Pangeran Diponegoro.
bagi kolonial di Ponorogo ada seorang pemberontak yang harus ditangkap. Tetapi bagi pribumi, beliau adalah pahlawan karena memperjuangkan hak mereka. Nah, inilah dua perspektif yang berbeda. Nah, tentu dari nanti menemukan beberapa sumber-sumber yang ada, kita menafsir, kita verifikasi, kita tafsirkan mana yang dari perspektif pribumi, mana yang perspektif dari Belanda, mana yang perspektif Islam, mana yang perspektif yang pro dan kontra, yang melawan dan yang mendukung, tentu akan berbeda. Nah, ini interpretasi ini sangat penting sekali. Tentu syarat akan tadi Bapak katakan subjektivitas itu sangat sulit untuk dihindari. Yang terakhir adalah ada historiografi atau pelaporan dari atau penulisan dari semua rangkaian penelitian yang dilakukan, atau historiografi dari kata penulisan bisa dikatakan sebagai historiografi ada sejarah, penulisan sejarah atau sejarah penulisan dari sebuah sejarah. Dari historiografi kayak pelaporan, kayak penulisan dari hasil rangkaian peristiwa yang akan dilakukan penelitian. Nah, itu sebenarnya inti dari bagaimana menulis sebuah sejarah yang baik dan benar. Tentu secara disiplin ilmu sejarah ya, yaitu metodologi penelitian sejarah atau metode penulisan sejarah. Yang Bapak gunakan lebih kepada Kunto Wijoyo ya, pemikirannya Kunto Wijoyo, sejarawan Indonesia yang dipunyai terkait dengan metodologi penelitian. Jadi teman-teman nanti bisa membaca sendiri terkait dengan metode di bukunya beliau yang metode penelitian sejarah. Tentu di sana nanti akan banyak sekali ada sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah wanita, sejarah banyak, dan bukan sejarah macam-macam kayak tema-tema dan itu juga apalagi nanti ada yang semester 5 tentu sudah mulai kira-kira nanti saya akan menulis tentang sejarah apa, melakukan penelitian apa, ataupun nanti saya akan menulis skripsinya tentang apa, bagaimana saya melakukan penelitian dan lain sebagainya. Tentu tadi semester 5 itu menjadi awal untuk sudah mulai memikirkan hal itu. Jangan sampai telat semester 7 baru memikirkan itu, nanti pasti akan sangat keteteran atau akan mengalami banyak kendala kalau terlalu mepet-mepet. Selanjutnya adalah ini penjabaran, jadi selanjutnya penjabaran dari yang Bapak sampaikan tadi hampir sama. Menentukan topik, ada kedekatan emosional intelektual tadi. Ya paling tidak bagi penulis umum atau awal biasanya 5 metode, ada 5W 1H ya. Buat apa yang akan kamu teliti, tentang apa? Setelah tema tadi, apa yang akan kamu teliti? Tema politik siapa? Oh, mungkin Mataram ketika eranya Sultan Agung. Politiknya bagaimana, atau Mataram di bawah pemerintah Sultan Agung. Siapa saja yang nanti, siapa nanti tokoh-tokohnya? Tentu tokohnya adalah Sultan Agung. Di mana? Tentu di wilayah kekuasaan Mataram pada waktu itu hampir seluruh Jawa kecuali Batavia karena menjadi basisnya kolonial VOC atau Belanda waktu itu ya. Dan kapan? Nah, nanti ngambil kapan sejak Sultan Agung menjabat sampai meninggalnya, atau sampai dari Mataram berdiri, atau sampai tentu nanti ada batasan waktu dan batasan tempat. Bagaimana teman-teman kapan menulisnya? Mengapa ini jadi pertanyaan penelitian. Biasanya di rumusan masalah nanti harus memunculkan tiga pertanyaan, bisa 2, bisa 3 pertanyaan penelitian agar memudahkan dalam melakukan penelitian sebagai acuan atau panduan juga. Mengapa meneliti? Apa yang menarik dari Sultan Agung di Mataram? Apa ya? Karena menjadi masa keemasan puncak kejayaan Mataram Islam atau bagaimana kamu akan meneliti? Bagaimana? Tentu nanti dengan pendekatan sejarah, dengan metode disiplin ilmu sejarah tentunya. Dan heuristik tadi seperti yang Bapak sampaikan, heuristik tadi ada sumber primer, sekunder, verifikasi kritik intern ekstern tadi sama, interpretasi juga sama. Historiografi tadi, historiografi adalah bisa dikatakan tahapan paling akhir dalam kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Ada beberapa bentuk penulisan sejarah atau historiografi. Ada narasi itu isinya lebih pada banyak bercerita sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh sumber sejarah. Gitu, kalau narasi hanya menarasikan saja. Ada juga bentuknya deskriptif, yaitu isinya lebih detail dan kompleks dibandingkan dengan narasi. Jadi lebih detail, kalau analisis ini lebih kritis dia. Tidak hanya narasi, deskriptif, tapi lebih analisis. Isinya lebih banyak berorientasi pada penelaahan masalah, gabungan dari ketiga. Kalau bagusnya
ketiga-tiganya masuk narasi, deskriptif, juga analisis, sehingga nanti penelitiannya atau penulisannya lebih kompleks, lebih bagus lagi. Cara analisisnya juga ada, deskriptifnya juga ada, narasinya juga ada, sehingga lebih lengkap. Nah, itulah rangkaian dari bagaimana inti dari sebenarnya penulisan atau penulisan dari sejarah, khususnya dalam sejarah peradaban Islam. Yang tentu dalam teori sangat gampang, tetapi dalam prakteknya tentu bagaimana menentukan tema, bagaimana mencari sumber, bagaimana memilah-milah, mengkritik sumber, mencari keabsahan, keasliannya, otentik, orisinil dari sumber tersebut, bagaimana menginterpretasikan, menafsirkan dari sumber-sumber tersebut, bagaimana penulis awal itu pesannya apa yang disampaikan. Jangan sampai kita berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penulis pertama. Jika berbeda tentu akan terjadi pesan yang disampaikan, itu jadi tentu akan menjadi kesalahan dalam sebuah sejarah. Nah, ini juga menjadi penting. Bagaimana penulisannya sejarah, bagaimana cara menarasikan, mendeskripsikan, juga secara analisis juga, sehingga penelitian kita menjadi sejarah yang kompleks, yang analisis, yang ilmiah, yang narasi, yang deskriptif, sehingga sangat kuat sekali, baik itu didukung dengan data-data, tentu dengan data primer, sekunder, atau tersier, yang memberikan kuat informasi yang disampaikan. Seperti itu. Nah, itulah intinya dari penelitian ini. Nah, oleh karena itu, Bapak izin untuk memprovokatori tidak hanya mahasiswa Bapak di Solo, tapi juga kepada teman-teman di Purwokerto. Selamat menulis sejarahnya sendiri-sendiri. Teman-teman boleh, teman-teman di luar sejarah peradaban Islam, setiap orang tidak harus pakar dalam ilmu sejarah. Pakar itu kalau teman-teman belajar sejarah, kuliah di sejarah, tentu akan menjadi pakar dalam sejarah. Tapi orang di luar sana yang tidak masuk jurusan sejarah, mungkin tidak terlalu pakar, tidak akan menjadi pakar. Maka ada ungkapan, setiap orang tidak harus menjadi pakar sejarah, tapi tidak boleh diabaikan bahwa setiap orang adalah penulis sejarah atau pembuat sejarah, minimal sejarahnya sendiri, baik dirinya, keluarganya, ataupun secara bangsa, seperti itu. Maka tulislah sejarahmu agar engkau dikenang. Pepeling, kalau bahasa Jawa ada pepeling itu untuk mengingatkan, baik bagi saya sendiri maupun teman-teman. Pertama, pemikiran yang baik itu ialah yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Maka ketika teman-teman mempunyai pemikiran, punya ide-ide, coba dituliskan, dituangkan dalam sebuah tulisan. Yang kedua adalah tulisan yang baik itu ialah tulisan yang selesai. Karena hanya kalau menulis saja, hanya di pikiran saja, tidak dituangkan dan tidak diselesaikan, khususnya skripsi tidak selesai-selesai, maka tentu itu tidak yang baik, karena tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Selanjutnya, tulisan yang selesai itu harusnya segera diterbitkan. Maka teman-teman di era sekarang itu setelah menulis artikel atau segera diterbitkan, baik itu skripsi mungkin dalam bentuk buku, jurnal, artikel, apapun, segera diterbitkan. Dan disusul dengan yang keempat, jika menulis hanya untuk mencari kesempurnaan, maka kita semua selamanya tidak akan pernah menjadi seorang penulis jika kita menunggu sempurna. Bahwa setiap orang ketika ingin menulis menunggu sempurna, kita selamanya tidak akan menjadi sempurna atau tidak akan menjadi seorang penulis. Maka berangkatlah dari ketidaksempurnaan itu. Dengan menulis itu maka akan menyempurnakan ketidaksempurnaan kamu, tidak akan menyempurnakan dari ketidaksempurnaan kita. Maka menulislah sekarang. Nah, itu pepeling apa? Pengingat. Kalau bahasa Jawa pepeling, kalau kita sekarang pengingat ya, pengingat. Ini ada beberapa tokoh besar yang punya jargon terkait dengan penumbuh sejarah. Bapak selalu mengingat-ingat jargon-jargon dari para tokoh besar agar sebagai seorang yang berkuliah di sejarah jangan sampai lemas, jangan sampai males ketika kita belajar sejarah, karena jargon-jargon tersebut memberikan kita energi agar kita semangat lagi untuk belajar sejarah. Salah satunya dari Bapak proklamator kita, yaitu Bapak I.R. Soekarno. Kalau tadi nama dari UIN Purwokerto dan namanya adalah Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah, ini adalah mantan menterinya pemerintahan I.R. Soekarno. Ada yang mengatakan, nanti bisa dicek lagi kalau nggak salah, mantan menteri ketika eranya I.R. Soekarno. Beliau, jadi nama UIN Purwokerto ini diambil dari tokoh yang menjadi mantan menteri di eranya Soekarno. Jas merah, ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan sampai melupakan, apalagi kita yang bergelut di dunia sejarah, tentu jangan sampai kita meninggalkan sejarah, karena sejarah bagian dari hidup kita. Kita boleh tidak ingin tahu tentang sejarah,
Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita pembuat sejarah, kita adalah tokoh sejarah. Karena kita setiap hari adalah pembuat sejarah. Kemarin apa yang kita lakukan adalah sejarah kita. Peristiwa penting di masa lampau yang kita lalui itu akan menjadi sejarah kita. Maka tentu jas merah ini adalah menjadi api untuk penyemangat bagi kita semua. Selanjutnya ada Pram. Saya juga suka dengan Pram ini karena dia salah satu penulis yang produktif ya, meskipun bukan sejarawan yang tulen, tetapi dia banyak sekali menulis tentang buku-buku novel, baik itu tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan salah satu kutipannya, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah pekerja untuk keabadian. Ini selalu Bapak suka sekali kata-kata ini, karena memang sebagai penyemangat untuk kita selalu menulis, baik itu menulis apa saja, khususnya dalam sejarah. Selanjutnya ada dari Kiai Haji Asy'ari Marsudi, ini adalah muassis atau pendiri Pondok Pesantren Nurul Ummah di Kota Gede. Beliau adalah dulu saya pernah mondok di sana beberapa tahun ketika S1, jadi saya sangat suka dengan nasihat-nasihat beliau. Salah satu adalah ilmu itu ibarat hewan gembala, maka ikatlah ia akan tidak kabur. Maka mengikat itu artinya adalah menulis. Jadi ketika teman-teman belajar ilmu pengetahuan, maka catatlah, tulislah hal-hal yang penting. Agar apa? Ketika suatu saat Anda lupa, karena sebagai seorang manusia tentu tidak luput dari lupa. Maka ketika lupa itu datang pada kita, kita dapat membuka catatan kita. Tapi ketika kita tidak punya catatan, maka ketika kita lupa tentu akan lupa terus seperti itu. Khususnya dalam sejarah. Catatan itu nantinya berupa manuskrip, dokumen-dokumen, catatan kita itu adalah sumber sejarah, juga menjadi sumber sejarah di masa lampau. Maka orang-orang dahulu yang rajin menulis, rajin mencatat, di era sekarang itu menjadi sumber yang primer, sumber yang sangat dibutuhkan sekali di era sekarang. Maka tulisan atau catatan itu juga penting di khususnya dalam ilmu sejarah. Misalnya ada ini, saya sangat suka sekali ini. Saya merasa sebagai seorang anak petani dengan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali ini sangat tersentuh sekali ya saya ini. Ada ungkapan atau call dari beliau mengatakan, jika kamu bukan anak seorang raja, ya saya langsung membayangkan saya memang bukan anak raja, bukan juga anak seorang ulama. Iya, saya cuma seorang petani pedagang. Dan ini sangat menyentuh sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali bagi saya khususnya. Maka menulislah, menulislah. Dengan menulis maka kau akan dikenal. Ketika nanti engkau sudah tiada, maka tulisanmu, bukumu akan tetap dikenal oleh generasi-generasi setelahmu. Wah, ini dari kata beliau ini saya sangat termotivasi sekali. Semoga teman-teman yang lain juga. Ini salah satu juga ada di era sekarang ada Mbak Nana, ini saya juga sangat suka. Dia pernah ini kata-katanya, jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Ini juga menjadi bagus, saya suka kata-katanya. Dan di akhir materi ini, diskusi ini, Bapak suka dengan kisah hidup dari Imam Malik. Mungkin kalau teman-teman di Purwokerto banyak yang santri ya saya kira. Di santri itu untuk khususnya ketika membaca kitab kuning ya, kitab gundul ya biasanya, dia harus menguasai nahwu shorof ya, salah satu itu ilmu alat ya. Misalnya ada alfiyah. Kita kenal dengan alfiyah Ibnu Malik biasanya kan, kita harus ngapalin bait-baitnya bagaimana alfiyah. Ini ada satu kisah yang sangat saya merinding biasanya kalau sering Bapak baca-baca. Saya dulu mengenal pertama kali melihat kisah ini ketika Bapak masih di pondok di Jogja, itu di pondoknya Haji Asy'ari Marsudi tadi yang di atas tadi. Saya merinding ketika Ustadz saya bercerita tentang ini ya. Ini menggambarkan kita tidak boleh sombong ketika kita di era sekarang menulis sebuah sejarah dan kita mempergunakan sumber-sumber dari karya terdahulu, dan setelah karya kita selesai, jangan sampai kita menjelek-jelekan karya yang terdahulu, yang notabene karya terdahulu kita gunakan sebagai sumber. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai muncul kesombongan dalam hati diri kita, karena itu sangat tidak sopan lah kalau mungkin, atau tidak terpelajar. Makanya di eranya Ibnu Malik sudah terbukti atau sudah terjadi
Bapak ceritakan secara singkat saja. Ini Abu Abdillah Muhammad bin Malik Al-Andalusi Al-Nahwi yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Malik yang waktu itu periode 1203 hingga 1274. Sewaktu beliau memulai karyanya yang sangat monumental dalam gramatikal bahasa Arab yang kita kenal dengan Alfiyah atau Alfiyah Ibnu Malik. Kalau teman-teman di pesantren saya kira sudah hafal ini, sudah tahu Alfiyah Ibnu Malik ini. Ia merasa yakin bahwa karyanya itu akan melebihi karya serupa dari pendahulunya. Sebut saja semisal karyanya Zain bin Ad-Din Yahya bin Mu'ti Al-Zawawi, yaitu yang hidup pada periode 1168 hingga 1231. Tentu keyakinan beliau Imam Malik tersebut bukan tanpa alasan, sebab ia telah mempelajari karya pendahulunya itu dan lalu mengetahui kekurangan-kekurangannya. Jadi Ibnu Malik ini ingin menulis gramatikal dalam bahasa Arab yaitu berjudul Alfiyah, dan dia sudah mempelajari karya-karya terdahulu dan tahu kekurangan-kekurangannya, sehingga dia berkeinginan di Alfiyah nanti, di karya nanti, dia menambah kekurangan-kekurangan dari pendahulunya. Sehingga dia yakin karya ini lebih bagus daripada karya terdahulu. Nah, dari keyakinan tersebut, namun ketika keyakinannya tersebut dituangkan dalam sebuah kata-kata, yaitu Fa'yaqatan Alfiyata Ibnu Mu'ti, karyaku ini mengguli Alfiyah Ibnu Mu'ti. Konon katanya, merinding ini, konon katanya seketika itu Ibnu Malik kehilangan semua kata-katanya yang sudah ia rangkai sebelumnya. Ia mendadak lupa semua yang ia rangkai dalam bait-bait Alfiyah itu dia lupa sebenarnya. Kemudian dia tersadar dan dia sadar dan menyesali kesombongan itu dengan mengatakan wahwa bisabakin ba'ithun tafdila mustaujibun sana'i al-jamilah. Bagaimanapun Ibnu Mu'ti layak memperoleh penghargaan karena telah berkaya lebih dahulu. Ia mengharuskanku memberikan pujian indah kepadanya. Wah, ini sangat merinding sekali. Artinya, jangan sampai kita sebagai seorang sejarawan di masa sekarang, kita menulis sejarah, tentu kita akan menggunakan sumber-sumber sejarah dari para pendahulu kita, atau sumber sejarah yang kita dapat. Dan ketika kita sudah, dan kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan di tulisan di masa lampau, dan kita tentu yakin tulisan kita pasti bagus sekali, iya, tetapi jangan sampai ada kesombongan di dalam kita sehingga mengatakan karya kita lebih baik dari karya terdahulu, sedangkan karya terdahulu digunakan sebagai referensi di karya kita. Tentu logikanya tidak akan nyambung seperti itu kan. Itu bentuk attitude, sopan santun dan sebagainya. Itulah saya kiranya menjadi penting bagi kita semua. Nah, barulah ketika Ibnu Malik menyadari dan mengatakan dan menyesal dengan mengatakan wahwa bisa ba'in ba'isun tafdila mustaujibun sana'i al-jamilah. Bagaimana Bu Ibnu Mu'ti layak memperoleh penghargaan karena telah berkarya lebih dahulu. Ia mengharuskanku memberikan pujian indah kepadanya. Barulah setelah itu ia mengingat kembali rangkaian kata-kata yang berupa Alfiyah dan terkenal itu, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu sangat jadi pelajaran bagi saya, khususnya sangat merinding kalau udah bicara mengenai Ibnu Malik ini. Artinya tidak berbeda dengan nanti ketika kita akan melakukan penulisan atau penelitian sejarah. Ketika kita menggunakan sumber-sumber atau data sejarah dari pendahulu kita, jangan sampai garis bawah, jangan sampai terjadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Malik, karena Ibnu Malik sudah memberi pelajaran di masa lampau, sehingga kita di masa kini, masa depan kita dapat belajar sehingga tidak melakukan kesalahan seperti beliau. Itulah salah satu manfaat dan tujuan dari sejarah yang Bapak sampaikan di atas tadi. Kita dapat belajar dari sejarah untuk kehidupan hari ini dan kehidupan yang akan datang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Ada kurang dari Bapak, mohon maaf. Semoga teman-teman terhibur dan mendapat ilmu. Terima kasih Bapak. Bapak kembalikan pada moderator Mbak Ikromatunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika pemateri sudah selesai memaparkan materinya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dilakukan di WA Group Pekan Kesejarahan. Sebelum kita pindah media, yaitu ke WA Group, sebelumnya terima kasih banyak kepada pemateri yang sangat luar biasa sekali. Semoga ilmunya berkah bagi kita semua. Baik, teman-teman, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikut berantusias dalam Pekan Kesejarahan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kecil sekali ya, suaranya. Ikram, Iya, Pak. suaranya kecil sekali. Kedengaran? Kita pindah ke WA grup, Pak. Selanjutnya Oh sesi gitu. diskusi. Oh berarti udah selesai. Pindah ke WA grup. Oh gitu. Baik baik. Oke. Diskusi. Oke.